Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Jangan lupa bantu subscribe ya, tekan tombol merahnya, dan juga like, serta jangan lupa tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Perjalanan haji. Untuk tema kita wisata hati kali ini, kita akan belajar bersama-sama tentang perjalanan haji. Sebelum kita membahas tentang rute perjalanan haji, ada baiknya kita tahu dulu apa itu haji. Haji artinya pergi ke Baitullah memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya untuk melaksanakan ibadah yang ditetapkan olehnya. Haji dalam bahasa Arab, haj artinya ziarah, yaitu ziarah umat Islam ke Mekah. Kewajiban yang menjadi rukun Islam kelima ini berlaku bagi setiap muslim yang telah mampu untuk melakukannya. Mampu yang dimaksud adalah memiliki finansial yang cukup untuk perjalanannya dan bagi keluarga yang ditinggalkan. Selain itu, mampu yang dimaksud juga berarti memiliki kesehatan yang prima untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian, mampu yang dimaksud adalah kondisi perjalanannya sangat aman untuk terlaksananya ibadah haji. Suatu keadaan secara fisik dan finansial mampu melakukan ibadah haji disebut istita'ah. Dan seorang muslim yang memenuhi syarat ini disebut mustati. Ibadah haji adalah lambang dari persatuan dan persaudaraan umat Islam. Saat pelaksanaan haji, tidaklah berlaku pangkat dan jabatan, harta kekayaan, suku dan bangsa, ras dan warna kulit, serta sebagainya. Pakaian yang dikenakan semuanya sama. Kain putih tidak berjahit untuk laki-laki, dan pakaian menutup aurat untuk perempuan. Haji adalah sekolah rohani, tempat kaum muslim belajar guna mencapai derajat ruhiyah yang lebih tinggi. Kita dididik dengan wukuf, tawaf, sa'i di antara dua bukit, dan lain-lain bersama jutaan umat Islam dari seluruh dunia. Dalam ibadah haji ini, setiap muslim
diuji kemuslimannya. Kita dituntut untuk hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Sebagai bagian dari rukun Islam, haji adalah ibadah yang sangat penting. Selain berdampak pada meningkatnya kesalehan pelakunya, haji mabrur akan membawa dampak besar bagi perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Ibadah haji mengandung banyak pelajaran tauhid. Seluruh aktivitas dalam berhaji adalah aktivitas penyerahan diri yang penuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, seorang haji yang mabrur akan semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhlaknya pun penuh keteladanan karena kecintaannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Haji merupakan rangkaian ibadah yang telah ada sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibadah ini kemudian dilakukan turun-temurun oleh umat Nabi Ismail alaihissalam. Oleh karena itu, sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, masyarakat Mekah telah terbiasa melakukan ibadah haji. Namun, pada waktu itu, pada zaman jahiliyah, orang-orang Arab mewarisi dari nenek moyang terdahulu dengan melakukan perubahan di sana-sini. Akan tetapi, bentuk umum pelaksanaannya masih tetap ada seperti tawaf, sa'i, wukuf, dan melontar jumroh. Hanya saja, pelaksanaannya banyak yang tidak sesuai dengan syariat yang sebenarnya. Untuk itu, Islam datang dan memperbaiki segi-segi yang salah dan tetap menjalankan apa-apa yang telah sesuai dengan petunjuk syara atau syariat sebagaimana yang diatur dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Latar belakang ibadah haji ini juga didasarkan pada ibadah serupa yang dilaksanakan oleh nabi-nabi dalam agama Islam, terutama Nabi Ibrahim, nabinya agama tauhid. Keutamaan ibadah haji. Sebagai bagian dari ibadah penting dan rukun Islam, ibadah haji tentu memiliki banyak keutamaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan keutamaan yang banyak untuk ibadah penuh pengorbanan ini. Terbebas dari kemiskinan dan dosa. Orang yang berhaji
adalah tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendapatkan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segera memenuhi panggilan itu. Oleh karena itu, apapun yang mereka minta kepada Allah, insya Allah, Allah pasti akan memenuhinya. Dengan berhaji, seorang muslim akan dibebaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kemiskinan dan dosa-dosa, sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi. Ibadah haji dikelompokkan ke dalam ibadah yang paling utama setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Haji mabrur bahkan termasuk jihad yang paling utama. Karena keutamaannya itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas haji mabrur dengan membebaskan dosa-dosa. Allah juga menjanjikan balasan yang paling utama bagi haji mabrur, yaitu surga. Syarat berhaji. Ada sejumlah syarat seseorang mendapatkan kewajiban untuk melakukan haji. Apa saja? Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu Islam. Hanya orang Islam yang mendapatkan kewajiban beribadah haji. Yang kedua, mu'alaf. Kewajiban berhaji hanyalah bagi seorang muslim yang sudah balik dan berakal. Oleh karena itu, anak kecil dan orang gila tidak memiliki kewajiban berhaji. Namun, jika ada anak kecil yang turut berhaji, sebagian ulama berpendapat hajinya tetap sah. Yang ketiga, merdeka. Muslim yang mendapat kewajiban berhaji bukanlah hamba sahaya. Tidak sah haji seorang hamba sahaya sampai dia dimerdekakan tuannya. Yang keempat, mampu. Yang dimaksud adalah mampu secara fisik atau sehat, memiliki biaya untuk berangkat dan juga kembali, dan kondisi perjalanannya aman atau tidak membahayakan. Yang kelima, ditemani mahram. Ini khusus bagi perempuan yang hendak melaksanakan haji. Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir untuk bepergian sejauh perjalanan sehari semalam tanpa ditemani mahramnya. Nah, setelah ini tadi selesai membahas tentang syarat kewajiban berhaji, sekarang tibalah saatnya kita belajar bersama tentang waktu pelaksanaan dan tata cara urutan ibadah haji. Haji
bukanlah ibadah harian. Pelaksanaannya hanyalah setahun sekali pada bulan Zulhijjah. Pelaksanaannya sendiri sudah diatur berdasarkan tanggal-tanggal tertentu. Pada tanggal 8 Zulhijjah, semua jamaah melakukan persiapan haji dengan bersuci, mandi, dan berwudu, memakai pakaian ihram, berniat haji, dan membaca talbiyah. Jamaah kemudian berangkat menuju Arafah untuk wukuf. Selama berwukuf, para jamaah dianjurkan untuk berzikir, bertasbih, beristighfar, membaca Al-Quran, banyak berdoa, dan beristirahat yang cukup. 9 Zulhijjah. Pagi tanggal ini, semua jamaah diwajibkan sudah berada di Arafah untuk wukuf. Wukuf dilaksanakan setelah sholat duhur hingga maghrib. Selepas maghrib, jamaah menuju Muzdalifah dan bermalam di sana hingga lewat tengah malam. Setelah itu, jamaah haji mengambil batu kerikil sebanyak 7 butir. Sepuluh Zulhijjah. Pagi hari pada tanggal ini, jamaah berangkat dari Muzdalifah menuju Mina untuk melempar jumrah Aqabah sebanyak 7 kali. Kegiatan haji dilanjutkan dengan tahallul atau mencukur atau memotong rambut. Selanjutnya, jamaah bermalam di Mina hingga tanggal 13 Zulhijjah. Pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah, pada tanggal ini jamaah melempar jumroh, ula, wusta, dan Aqabah. Setelah selesai, jamaah kembali ke tempat masing-masing untuk melakukan tawaf ifadah, sa'i, dan tahallul bagi yang belum melakukannya. Sebelum para jamaah pulang ke tanah air masing-masing, jamaah melakukan tawaf wada atau disebut juga tawaf perpisahan. Disebut tawaf perpisahan karena jamaah telah menyelesaikan semua rukun haji sekaligus sebagai penghormatan terakhir kepada Baitullah. Pelaksanaan tawaf wada ini dilakukan seperti tawaf biasa. Perbedaannya, dalam tawaf ini jamaah tidak perlu mengenakan kain ihram
Dan setelah tawaf ini tidak dilanjutkan dengan sa'i dan tahallul. Bagi jamaah yang telah melaksanakan tawaf wada, tidak diperbolehkan lagi untuk tinggal di Mekah untuk waktu yang lama, kecuali bertahan sebentar untuk menunggu rombongan. Tawaf wada wajib hukumnya untuk setiap orang yang ingin meninggalkan Baitullah. Namun, bagi jamaah yang sedang haid, diberi keringanan untuk menunggu sampai masa haidnya selesai. Apabila tidak bisa menunggu karena harus meninggalkan kota Mekah sesegera mungkin, maka gugur kewajiban tawaf wada baginya. Ibadah tawaf wada merupakan salah satu ibadah atas rangkaian haji yang sangat mengharukan. Sebagian besar jamaah menangis ketika melaksanakan tawaf ini, karena ini merupakan ibadah terakhir yang dapat dilakukan di Masjidil Haram. Hampir semua jamaah dalam doanya berharap dapat kembali ke tanah suci dan beribadah langsung di dekat Ka'bah. Setelah kita selesai membahas tentang waktu pelaksanaan dan tata cara urutan ibadah haji, sekarang kita akan bahas apa-apa yang perlu kita tahu dari rangkaian ibadah haji ini. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang ihram. Apa itu ihram? Ihram adalah niat. Niat adalah rukun utama ibadah. Tidak ada ibadah tanpa niat. Demikian pula dalam berhaji. Dalam ibadah ini, niat saat memulai proses ibadah haji disebut dengan ihram. Ihram pada ibadah haji dilakukan tanggal 8 Zulhijjah dengan menghadap ke kiblat seraya mengucapkan labbaik Allahumma hajatan. Aku memenuhi panggilanmu ya Allah dengan mengerjakan haji. Saat itu yang berhaji telah berpakaian ihram. Setelah itu dia melafalkan talbiyah dengan suara agak dikeraskan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lak, wal mulka la syarika lak. Aku memenuhi panggilanmu ya Allah, aku memenuhi panggilanmu. Aku memenuhi panggilanmu, tiada sekutu bagimu. Aku penuhi panggilanmu. Sesungguhnya segala puji dan nikmat hanyalah milikmu. Begitu pula kerajaan, tidak ada sekutu bagimu. Ihram disebut juga dengan ihlal, artinya
berteriak melakukan talbiyah. Hal itu juga bermakna bahwa orang yang berhaji itu memulai hajinya saat dia mengenakan pakaian ihram dan meneriakkan talbiyah. Ihram sangat erat kaitannya dengan waktu dan tempat. Ketentuan waktu dan tempat dalam ibadah haji ini disebut miqat zamani dan miqat makani. Miqat zamani dalam ibadah haji ditentukan waktunya, yakni sejak Syawal, Zulkaidah, dan 9 hari awal Zulhijjah. Untuk miqat makani sama saja untuk haji ataupun umroh. Dengan adanya miqat makani ini, terlarang bagi yang akan berhaji atau umroh untuk melewati miqat tanpa melakukan ihram. Penjelasan lengkap tentang miqat yaitu ada 5 miqat makani sudah saya jelaskan di wisata hati part perjalanan umroh. Untuk teman-teman yang ingin tahu lebih jelas tentang penjelasan 5 miqat makani, bisa langsung dicek atau diklik saja video perjalanan umroh. Di sana sudah saya sampaikan secara lengkap dengan penjelasannya. Setelah selesai dengan ihram, kita akan membahas apa itu tawaf. Tawaf berarti berputar mengelilingi sesuatu. Dalam ibadah haji dan umrah, tawaf berarti berputar mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 keliling. Arah putaran tawaf melawan arah jarum jam dengan posisi Ka'bah di sebelah kiri yang tawaf. Dimulai dari sudut yang searah dengan Hajar Aswad, tawaf berakhir di tempat yang sama. Ada 4 macam tawaf yang disyariatkan dalam ajaran Islam. Berikut penjelasannya. Untuk yang pertama, yaitu tawaf qudum. Tawaf ini disebut juga tawaf wurud atau tawaf tahiyah. Tawaf ini khusus disyariatkan bagi orang yang datang dari luar Mekah. Yaitu sebagai bentuk penghormatan kepada Ka'bah.
Oleh karena itu, bagi jamaah haji dari luar Mekah disunahkan melaksanakan tawaf ini terlebih dahulu. Yang kedua yaitu tawaf ziarah atau tawaf ifadah. Tawaf ini merupakan salah satu rukun haji. Oleh karena itu, tawaf ini juga disebut tawaf rukun karena dia merupakan rukun haji. Tawaf ini tidak bisa tergantikan dan dilakukan setelah rangkaian ibadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina yang ditutup dengan tahallul. Yang ketiga yaitu tawaf wada. Menurut mayoritas ulama, hukum tawaf ini adalah wajib karena tawaf ini adalah tawaf terakhir sebelum meninggalkan Baitullah. Yang terakhir adalah tawaf umroh. Tawaf ini merupakan salah satu rukun umroh. Tawaf ini dilakukan pertama kali setelah orang berikhram untuk umroh. Dalam tata cara urutan ibadah haji, tadi sudah dijelaskan ada rangkaian yaitu mabit di Mina. Untuk sekarang kita akan membahas lebih lengkap apa itu yang dimaksud dengan mabit di Mina. Mabit di Mina yaitu bermalam di Mina. Bagi yang mengambil nafar awal, mabit di Mina dilaksanakan pada malam tanggal 11 dan 12 Zulhijjah. Sementara itu, bagi yang mengambil nafar tsani, mabit di Mina dilaksanakan pada malam tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Keutamaan mabit di Mina. Mina adalah salah satu lembah di sekitar Mekah yang diapit beberapa gunung. Mabit di tempat ini adalah salah satu waktu dan tempat mustajabnya doa. Oleh karena itu, yang mendapatkan keutamaan mabit di tempat ini adalah jamaah yang memanfaatkan malam dengan bertakbir, bertahmid, bertasbih, bertahlil, dan berzikir lainnya disertai doa. Menurut jumhur ulama, hukum mabit di Mina adalah wajib. Oleh karena itu, bagi seseorang yang tidak mabit di Mina pada seluruh hari tasyrik,
wajib baginya membayar dam atau denda berupa 1 ekor kambing. Namun, jika tidak mabit di Mina hanya 1 atau 2 malam, penggantinya adalah 1 mud atau 3/4 kg beras atau makanan pokok untuk 1 malam, dan 2 mud atau 1,5 kg beras atau makanan pokok untuk 2 malam. Selanjutnya, kita akan membahas tentang wukuf, kemudian tentang perjalanan menuju Muzdalifah, hingga haji perpisahan. Karena ini durasinya sudah cukup, jadi untuk penjelasan selanjutnya akan saya lanjutkan di part yang kedua. Untuk teman-teman, saya ucapkan terima kasih sudah mendengarkan dan bersedia atau berkenan belajar bersama-sama. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Demikian penjelasan lengkap tentang tata cara urutan perjalanan haji bagian 1. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.